Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santua dari Fakultas Hukum Universitas Kencana, semester 3 kelas B. Di sini saya akan mereview jurnal tentang kejahatan percobaan pembunuhan dalam hukum pidana oleh Irwan Yulianto SMH untuk mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan. Kejahatan terhadap nyawa orang merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain sehingga dalam perbuatannya tersebut dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sesuai dengan hasil amandemen yang keempat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3. Idealnya dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kejahatan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok berdasarkan KUHP. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP diatur dalam bab 19. Bab ini mengatur mengenai macam-macam pembunuhan melalui pasal-pasal yang berbeda-beda. Begitu pula dengan hukuman yang diancamkan terhadap pelaku pembunuhan, berbeda pula jenis-jenisnya. Unsur subjektif dengan sengaja, artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga. Karena sengaja yang dimaksud dalam pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang maksud sengaja dalam pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak atau ibu sendiri, termasuk juga dalam pembunuhan pasal 338 KUHP. Dari pernyataan ini maka undang-undang pidana kita dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab yang berhubungan dengan itu, pasal 44 KUHP. Yaitu barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tindak pidana. Sekian dari saya, mohon maaf karena banyak kesalahan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.